sahabat, kembali lagi dalam program Di Balik Layar. Seperti yang sudah dijanjikan, kita akan menyaksikan hal yang lebih menarik, yaitu public speaking. Seseorang yang bergelut di dalam industri kreatif memerlukan kemampuan berbicara yang baik di depan banyak orang. Penasaran kan seperti apa penerapannya? Yuk simak! Public speaking, insya Allah mau ngomong sama siapapun, kita punya aturannya, punya etika, punya tata cara, punya manners, dan adab di dalamnya. Pak Eka menjelaskan bahwa keberanian public speaking tentu memiliki cara dan aturannya yang perlu diikuti. Biasanya, acara public speaking mencakup tahap pembukaan untuk memperkenalkan pembicara dan topik, pengembangan materi dengan poin-poin utama, serta penutup untuk merangkum pesan utama dan meninggalkan kesan yang kuat pada audiens. Penting juga untuk memperhatikan kontak mata, intonasi suara, dan bahasa tubuh yang mendukung komunikasi efektif. Selain itu, interaksi dengan audiens melalui pertanyaan atau diskusi dapat memperkaya pengalaman. Oke, yang pertama, ini basic ya, dan ini ngikutin dari pengalaman saya juga. Public speaking yang perlu dipelajari yang pertama adalah keberanian. Berani yang pertama, berani ngomong, berani bicara, berani menatap lawan bicara, berani belajar untuk nambah terus artikulasi bicara, kosakata, perbendaharaan kalimat apapun, belajar bahasa itu dari keberanian teman-teman untuk belajar. Ya, yang pertama berani. Kalau saya sih yang paling berkesan tuh public speaking ya. Soalnya kan secara orang saya maju ke depan tuh paling ogah. Tapi kalau emang harus kepaksa, ya wes lah gas, langsung lanjutin aja udah. Cuma di public speaking tuh ternyata kayak di pematerinya bilang kalau public speaking selagi ada amunisi terus kitanya berani, ya wes gampang. Kita tinggal ya udah maju aja, tinggal omongin apa yang ada amunisinya. Dan itu tuh beneran ngebuka, soalnya selama ini saya pikir kayak public speaking pasti lu persiapannya kamu tuh harus matang, harus adalah ini. Ternyata enggak, selagi ada amunisi di otak dan kita berani ngomongnya, nyampeinnya, ya udah tinggal nyampein aja. Meskipun jantung berdebar-debar dan lutut gemetar, itu merupakan langkah untuk keluar dari zona nyaman. Dalam setiap kata yang diucapkan dan setiap gerakan tubuh yang dibuat, ada semangat untuk menginspirasi, mendidik, dan menghibur. Harus rapi, harus wangi, harus cakep. Cakep itu bukan berarti wajahnya ganteng juga. Cakep itu bersih, rapi, wangi. Penampilan memainkan peran yang sangat penting bagi seorang public speaker. Penampilan mencakup berbagai aspek, termasuk cara berpakaian, bahasa tubuh, dan kontak mata. Penampilan awal akan membentuk kesan pertama pada audiens. Penampilan yang rapi, profesional, dan sesuai dengan konteks acara akan membantu membangun kepercayaan dan ketertarikan. Bisa kasih dulu perkenalan ini sampai batasan nama, asal dari mana, sekolah di mana, gambarin sedikit tentang kota kamu, asal sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misyal Rijal Rasyad, biasa dipanggil Misyal atau bicara dulu lebih gampang. Saya lahir di kota DKI Jakarta, yang dimana Monas ada di kota tersebut. Sedikit cerita dari kota kelahiran saya, Jakarta. Itu adalah kota metropolitan yang di situ banyak gedung-gedung tinggi, dan sayangnya sedikit untuk pohonnya dan tumbuh-tumbuhannya kurang karena sudah ditebang. Wah, seru ya! Tadi para santri mencoba untuk mempraktekkan tentang bagaimana sebuah public speaking. Gimana sahabat? Keren-keren kan? Para santri diberi kesempatan untuk merasakan sendiri bagaimana rasanya berbicara di depan kamera
dan banyak orang dengan percaya diri. Latihan ini mengajarkan mereka pentingnya penyampaian yang jelas dan berani. Di pertemuan ketiga kita belajar public speaking. Nah, ini juga ilmu penting untuk penyampaian, bagaimana cara menyampaikan sesuatu di depan umum agar tidak gugup, tidak canggung, dan tidak kebingungan. Dan pertemuan terakhir saat ini kita belajar tentang cara terjun langsung menjadi ada yang menjadi kameramen, menjadi sutradara, seperti membuat film, seperti langsung action di tempat gitu. Nah, dari sini kita belajar bagaimana cara menggunakan menjadi kameramen seperti apa. Kita harus pandai, harus tahu, harus paham job desk kita sebagai apa yang diamanahkan kepada kita, seperti itu. Wah, banyak sekali ya ilmu yang didapat para santri. Setelah melalui banyak tahapan, puncak materi ini berada di tahap produksi. Penasaran gak sih ada apa saja? Yuk kita simak. Dari tahapan sebuah proses kreatif itu adalah dari mulai ide, proses pembuatannya, dan sampai dinikmati atau ditayangkan lah, katakanlah kalau program televisi atau film. Kan kalau film didistribusikannya di mana? Di bioskop gitu. Kalau TV di televisi. Kalau misalnya konten digital di mana? Di YouTube, media sosial gitu kan. Paham ya sampai sini ya? Sahabat, seluruh rangkaian tahapan ini akan menciptakan alur kreatif yang memulai dari ide, melewati proses penciptaan yang rumit, hingga mencapai puncaknya dengan penayangan yang dinikmati oleh penonton. Proses ini menggambarkan perjalanan yang membangun kegembiraan dan antusiasme sepanjang jalan, baik bagi tim kreatif maupun bagi mereka yang menikmati hasil akhirnya. Itu masuk ke dalam tahapan praproduksi. Jadi betul-betul dipikirkan dulu teman-teman. Dari mulai ide, nanti detail konsep, skrip, setnya, pakaian, lighting, dan pengambilan gambar. Itu betul-betul dibahas pada saat pra. Sebelum masuk ke studio bahkan. Kumpul satu ruang kreatif, ngobrolin masalah program itu, mau kayak gimana nanti eksekusinya. Gitu ya. Belum lagi nanti masuk ke tahapan pra-teknisnya nih. Mungkin kayak routing kabelnya. Teman-teman kameramen, harus belajar dari sana dulu. Jangan begitu, saya mau jadi kameramen Kang, mana kameranya, langsung aja megang kamera. Enggak. Tapi belajar dari paling dasar dulu. Bagaimana caranya mengoperasikan kamera, mungkin dari setting tripod, kabel, terus nyeting kameranya, pencahayaan, gitu kan. Segala macamnya itu harus betul-betul dipahami dulu. Ketika hari ini saya kesini, saya ditunjuk oleh ketua menjadi kameramen. Ya, saya sih terima saja. Akhirnya pas pertama kali memegang sebuah kamera dan mengendalikannya, dari situ saya belajar bahwa tidak mudah menjadi kameramen. Butuh yang namanya persiapan lebih matang, butuh yang namanya berlatih lebih sering lagi sehingga hasilnya maksimal. Tadi saya sampai ditegur ya oleh ketua saya karena hasilnya kurang maksimal. Waduh, kenapa ya kakak ini ditegur? Memangnya kakak ini sedang melakukan apa sih? Kok tiba-tiba jadi kameramen? Penasaran gak sih sahabat? Makanya jangan kemana-mana ya, stay tune di balik layar. Ambil dulu pembicaraannya sama Ken, baru langsung masuk ke kamera, closing. Paling parah tuh di kamera 3, apalagi kamera 3 tuh banyak geraknya. Kadang mungkin di kamera 3 tuh mungkin karena ragu-ragu, grogi juga, apakah benar sebagainya.